Ibu jangan datang jam 3 karena ada proses pelepasan ya. Maksimal hadir di kantor Persis DKI Jakarta jam 13 jam 1 ya. Dan kita sudah disyariatkan untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar jamaah kosor karena kita sudah niatan apa? Safar ya. Jadi nanti di Joha kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar jamaah kosor, jamaah takdim ya. Jamaah takdim ya. Kita melaksanakan dulu zuhur, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat asar. Jadi ketika di Pondok Gede kita sudah nyaman lah dan tidak disisihkan atau tidak direpotkan karena proses pemeriksaan dokumen itu tidak cukup 1 jam 2 jam gitu ya. Jadi kita sudah melaksanakan sholat zuhur dan asar di kantor PW Persis DKI Jakarta. Jadi kita jam 3 kita diantarkan ke Pondok Gede ya, dan nanti diterima oleh petugas dari Pondok Gede itu, dan insya Allah mungkin biasanya kita ditempatkan di gedung utama ya, dikumpulkan ya di tempat itu ya. Kemudian proses pengumpulannya pun itu sesuai dengan rombongan satu yang di situ ada 4 regu ya, rombongan 2, rombongan 3, rombongan 4 sampai rombongan 10 ya sampai rombongan 10 ya. Kemudian yang ada 4 dan 2 yang terpisah itu masuk ke situ dulu ya. Seperti tadi yang 4 siapa? Yang masuk ke rombongan 5 regu berapa? Rombongan 5 regu berapa? Regu 4 ya, itu masuk dulu, ada 4 orang di situ. Kemudian yang 2 Pak Erja rombongan 6 regu 2. Nah, itu masuk dulu ya di situ. Karena nanti ini menentukan juga koper ya, tanda koper ya, sesuai dengan rombongan itu. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arfi ya, oleh Ketua Bidgar Haji ya, itu perbedaan tadi rombongan itu hanya di mana? Di proses ketika kita berangkat dari Pondok Gede ke bandara ya. Kemudian nanti di Bandara Jeddah ya, itu kemarin dari hasil Zoom meeting itu tidak perombongan Pak Latif. Jadi fast track ya. Jadi langsung siapa yang duluan. Tapi kami atau saya sangat ya berharap ya rombongan kita itu tetap utuh. Jadi ketika mungkin rombongan 1, rombongan 2 sudah masuk ya, kita tetap utuh sehingga kita berada di satu bis gitu ya. Satu bis rombongan 4 ya, kemudian campuran satu bis rombongan 5 gitu. Jadi jangan sampai ya terpecah gitu ya. Makanya kita nanti Ketua Regu tolong kondisikan gitu kan, jangan terburu-buru, jangan duluan gitu ya. Kita ikuti seluruh anggotanya itu ke Ketua Regu ya. Jadi jangan saling mendahului ya. Ya. Mulai proses pelaksanaan ibadah umroh ya, niat untuk melaksanakan ibadah umroh ya, itu akan dilaksanakan di pesawat ya. Kira-kira mungkin nanti sudah diinformasikan 1 jam atau mungkin biasanya berapa menit? 20 menit ya. 20 menit sebelum landing itu sudah oleh kru pesawat itu sudah diinformasikan bahwa kita sebentar lagi 20 menit lagi akan melewati mikot ya, mikot. Maka ketika sudah masuk ya mikot, maka kita akan mulai meniatkan ihlal umroh ya.
Dan pengalaman tahun 2015 ya, itu seperti Dewan Dakwah dan ada beberapa, apalagi ini ada Al-Qalam nih. Jadi pasti mereka akan ihlal umrohnya di pesawat ya. Jadi nanti ada informasi itu ya. Kalaupun tidak maka saya nanti akan koordinasi dengan ketua Rugu untuk ya bersiap-siap ya bahwa kita akan memulai ihlal umroh gitu ya. Kalau ini tidak ada informasi atau instruksi dari dari kloter gitu. Siap ya Bu ya? Pak ya gitu ya. Yuk, kita mulai dari mikot makani itu ya, mikot ya, yaitu Qornul Manazil ya. Qornul Manazil ya, ketika sudah ada informasi bahwa kita sudah masuk mikot Qornul Manazil, maka kita mulai niat ihlal umroh. Siap? Ya. Apa bacanya? Niat ihlal umroh. 1, 2, 3. Labbaika Allahumma umrotan, atau kita sepakatnya apa? Labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan? Ya, kita sepakati ya. Labbaika Allahumma umrotan. Ya. Ketika kita sudah mengucapkan labbaika Allahumma umrotan, maka disitulah mulai ya larangan-larangan ya yang akan membatalkan atau yang akan menjadi perkara yang akan membatalkan dari ibadah umroh ini berlaku. Ya, walaupun nanti saya akan sampaikan ya sebelum proses itu, bagi bapak-bapak saya pastikan, ingatkan, kain ihram yang 2 lembar itu ada di koper ya kecil ya, jangan disimpan di koper besar ya. Kalau yang mungkin untuk ganti boleh di koper besar, tapi yang 2 lembar itu bagi bapak-bapak ya, ini saling mengingatkan. Bahkan mungkin nanti saya akan sampaikan dulu mengingatkan, sudah dipastikan bahwa kain ihram itu sudah ada di koper kecil itu ya. Ya, mungkin nanti ada persiapan memakai kain ihram ya. Untuk bapak-bapak, dalaman dilepas, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai ya peci ya. Ibu-ibu ya, itu dipastikan lagi kaos kakinya harus dipakai. Kalau pakai cadar, nggak ada pakai cadar ya. Ya, itu tidak boleh. Terus ini sarung tangan ya, sarung tangan itu harus dibuka. Ya, itu ya. Jadi ketika kita sudah sudah berada di mikot, maka kita mulai ihlal umroh labbaika Allahumma umrotan. Nah, dari situlah kita lanjutkan dengan talbiyah. Yuk, talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya. Tidak ada kegiatan-kegiatan dalam proses ibadah umroh itu kecuali talbiyah itu dilanjutkan ya. Kalau mungkin sudah agak sedikit capek karena mungkin ada jeda di situ ya, kita istirahat dulu gitu. Tapi ya talbiyah itu harus terus kita kumandangkan ya. Kemudian kita landing ya. Nah, kita dengarkan seluruh instruksi dari kru pesawat ya. Bagaimana kita jalani aja ya. Jalani, kita dengarkan dengan baik ya. Kemudian proses pemeriksaan imigrasi dan sebagainya sampai kita masuk ke bis ya, yang sudah disiapkan oleh syarikah di sana ya, oleh perusahaan transportasi dari panitia ibadah haji itu. Dari bandara ya, setelah naik semuanya, tadi kondisikannya bagaimana? Kita diusahakan satu rombongan ya, Ustaz Hasan juga ya, tolong dikondisikan supaya tidak pecah rombongannya. Karena
kadang-kadang ini akan mengganggu ya, mengganggu apa? Mengganggu ketenangan, mengganggu konsentrasi gitu ya. Ya makanya kalaulah satu rombongan, insya Allah, termasuk yang 4 ya, yang 4 dan yang 2, kita masuk aja situ, karena tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan rombongan bis gitu ya. Pokoknya bis sudah penuh. Kemarin Pak Ustadz Arfi 40 ya, 40 atau 41? 41 gitu ya. Jadi 41 sudah di close. Tidak boleh apa? Tidak boleh nambah lagi gitu ya. Ya, dengan harapan supaya ada spek ya. Kalau kursi-kursi itu ibu atau bapak tidak menggendong barang yang dibawa gitu ya. Itu bisa disimpan di kursi-kursi yang kosong itu. Gitu ya. Ini karena di bandara itu sangat cepat gitu ya, maka saya sarankan sebelum landing itu untuk ke kamar mandi dulu. Jadi sudah tidak ada lagi ketika sudah di bandara ya, minta izin ke kamar mandi, ke toilet ya. Jadi diusahakan sebelum landing ya, kita sudah aman ya, terkendali ya, tidak mau untuk ke kamar mandi. Siap? Ya, ya itu. Perjalanan dari Jeddah ke hotel ya, ke Mekah ya. Itu talbiyah kita Kita kumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ingat, kita sudah memakai baju ihram, larangan itu harus dijaga. Tidak jidal, tidak ngomong kotor, tidak berkata-kata yang tidak pantas, tidak memakai wangi-wangian gitu ya. Biasa ibu-ibu nih saling mengingatkan gitu. Oh, mau ini pakai sprot gitu ya. Itu tidak boleh ya. Insya Allah ya, kalau memperhatikan waktu perjalanan itu, kita sampai di hotel Mekah itu, insya Allah kita hotel Mekahnya itu di wilayah Shisha ya. Wilayah Shisha ini tempat hotel kami dulu tahun 2015. Hanya kalau tahun 2015 itu hotel terakhir ya di Shisha itu, sehingga Jamarot ya, tempat melempar jumroh itu kelihatan banget. Nah, ini ada beberapa hotel ya, kira-kira ke Jamarot itu 3 kilo. Ya, makanya ini kita nanti pulang nafar awal itu kita tidak memakai bis lagi, kita langsung pulang ke hotel gitu ya, tinggal lurus gitu. Kemarin Fauzan sudah survei bahwa ini Ustadz Agus, Pak Agus, ini hotelnya. Ke ke Jamarot itu kira-kira 3 kilo. Gitu. Sudah komunikasi ya, alhamdulillah sama Fauzan. Gitu. Ke Jamarot 3 kilo. 3 kilo ya, 3 kilo. Keharumnya jauh, keharumnya 8 kilo ya, tapi ditempuh dengan bis salawat itu hanya 10 menitan lah gitu ya. Dan bis salawat itu 24 jam ya, 24 jam. Jadi jangan khawatir kita tidak kebagian atau ditinggal oleh bis ya, 24 jam ya. Itu ya. Ketika kita sudah di hotel ya, saya ketua rombongan Karom akan langsung bertemu dengan maktab ya untuk minta kunci ya. Pasti nanya kam nafaran ya al-jamaah minkum gitu. Mungkin nanya gitu ya. Berapa jumlahnya? Saya jawab sabah wasitin itu 67 gitu. Jadi tidak ini rombongan ini enggak. Pokoknya saya ambil 67 supaya yang 67 ini tidak pisah hotelnya gitu. Tidak bisa ya dengan rombongan lain gitu. Yang 67 ini saya akan instruksikan ke ketua regu ya, ketua regu untuk memeriksa ya dan menempatkan siapa-siapa saja yang akan menempati di kamar itu. Untuk jamaah yang tidak ya tertunjuk sebagai ketua regu, beristirahatlah di lobi hotel ya. Dan jangan repot-repot ya, Ustadz kapan masuk kamar doa ya. Pokoknya duduk manis, istirahat, dan terus berzikir, dan
jangan sampai ya proses ibadah umroh kita jadi apa? Jadi ya terganggu katanya. Siap ya Pak? Bu ya. Jadi kita serahkan ke ketua regu. Nah, setelah ketua regu itu mengecek hotel kamar-kamarnya ya, nanti akan turun. Regu 1, siapa regu 1? Ya, Pak Ian gitu kan. Menginstruksikan kepada zamannya, Pak, bapak-bapak yang laki-laki di kamar nomor sekian. Nih kuncinya gitu kan. Itu ada di lantai berapa? Lantai 2 atau lantai 3 gitu ya. Gitu ya. Nah, tolong koper yang besar Bapak Ibu jangan dibawa ya. Insya Allah koper besar itu akan dibawa oleh umal-umal yang ada di sana ya. Umal-umal itu para porter ya, dan para pekerja di sana ya. Dan tolong kalau koper si umal itu sudah mengantar, jangan kasih apa? Tip ya, jangan kasih ya. Nanti insya Allah saya sebagai karom akan memberikannya. Pokoknya masuk ya, amankan ya, istirahat dulu sebentar dan tolong jaga bahwa kita sedang memakai baju ihram. Gitu. Siap ya? Gitu ya. Jadi itu kemudian kalau sudah semuanya, ini kira-kira Ustadz Arfi baru selesai itu mungkin jam 11 malam atau jam 12 malam. Ya. Maka kami ya sepakat dengan ketua regu untuk pelaksanaan tawaf sa'i menyempurnakan ibadah umrah itu ba'da subuh relatif insyaallah. Jadi ba'da subuh ya, setelah subuhnya di hotel ya, kemudian setelah beres kita tunggu di lobi, mungkin kita bergerak jam 6 atau jam 7-an gitu. Ya. Tolong ini satu malam nih Bapak terus sedang memakai baju ihram, karena pengalaman tahun yang lalu ketika saya balik ke kamar itu, saya menemukan salah satu jamaah sudah pakai celana. Ini ya kena dam nih, dan walaupun saya tanya ya Pak Zulkarnain gitu, Pak Zulkarnain gitu, Bapak sadar nggak gitu bahwa kita sedang memakai baju ihram? Dan kenapa Ustaz? Ini pakai celana gitu. Oh saya lupa, gak tahu gitu. Udah gitu. Bapak mudah atau sudah al-afu gitu, minta maaf aja gitu ya. Ya, tapi karena dia ingin tenang, nyaman, akhirnya bayar 6 gitu. Ya, ingat ya. Ya. Terus bapak-bapak kan pakai batik ya. Ya, pakai batik, ibu-ibu juga pakai batik ya. Sampai hotel itu kan ya. Ketika kita mau umroh, iya. Untuk bapak-bapak betul. Ibu-ibu mungkin pakai batik ya, Untuk ibu-ibu ya, nanti kita melaksanakan tawaf itu sudah ganti baju batiknya itu ya, dengan pakaian yang kita sepakati putih aja ya. Boleh mandi? Boleh ya. Ya. Yang tidak boleh ketika kita sudah pakai baju ini tuh, baju ihram ini pakai wangi-wangian. Ya, itu tolong saling ingatkan. Saling mengingatkan ya kepada kita semuanya, ya kepada jamaah. Kita berangkat mungkin jam 6:30 kita berangkat langsung naik bis, sholawat, kemudian kita ke haram. Ya. Terminal ada 3 di situ tuh, ya. Mungkin posisi sisa itu adanya di posisi deket yang deket Marwah, Sopak Marwah kita dari situ tuh. Sektor 3, gitu. Jadi kita lihat aja, kita lihat di mana kita masuknya. Kalau dulu kan mesti di Babu Salam ya, gitu. Sekarang kita boleh ya, tidak diperbolehkan dari pintu mana saja kita masuk ya. Kemudian kita sudah masuk ke masjid, jangan lupa kita berdoa itu masuk masjid ya. Masuk masjid, doanya apa? Allahumma tahli abwaba rahmatika. Itu belum masuk ke areal matof ya, areal tawaf gitu. Kita jalan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, sebelum melihat Ka'bah jangan sekali-kali kita langsung berdoa gitu. Saya nanti instruksikan ya Pak, Bu ya. Ketika sudah kelihatan Ka'bah, saya sampaikan, Bapak sudah melihat Ka'bah? Sudah, silahkan baca. Ibu sudah? Sudah, jangan sampai di belakang belum kelihatan,
sudah apa? Sudah membaca doa melihat Ka'bah. Nah, kalau sudah yakin melihat Ka'bah, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kita turun ke areal. Oh iya, satu. Saya tadi sudah menyampaikan nanti akan kita bagi 2 kelompok ya untuk menyempurnakan ibadah umrah itu ya. Kelompok pertama yaitu kelompok yang insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kita berangkat lebih awal. Kemudian yang pakai mungkin kurang berkemampuan jalan kaki, ini kami akan kondisikan ya setelahnya ya. Mungkin kita Ustaz Hasan, Ah Firman, ya, Ah Yasin dan Pak Ian, kita akan melaksanakan mendampingi mereka-mereka itu ba'da sholat isya gitu. Supaya agak sedikit longgar. Jadi mereka jamaah sholat maghrib dan isya keluar, kita masuk gitu ya. Ya, itu ba'da isya insyaallah. Jaga ya, makanya tolong dijaga bahwa ibu atau bapak sedang dalam kondisi memakai kain ihram kita. Nanti dikondisikan, nanti dikumpulkan di satu kamar ya. Ibu dikumpulkan di satu kamar, bapak juga ya. Ada berapa coba bapak? Pak Gani, terus siapa lagi? Yang memakai kursi roda? Yang atau mungkin kondisi jalannya kurang begitu kuat. Pak Gani ya satu. Kalau ibu-ibu ada coba? Ibu-ibu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 orang ya. Ibu langsung ya siap ya, kuat lah itu. Ya. Jadi 4 orang nanti dikumpulkan. Kemudian nanti Pak Gani saya minta kepada ibu ya. Jadi ibu nanti tawaf sa'i dan tahlulnya bareng sama Pak Gani ya. Ya. Jadi ibu nanti mendampingi Pak Gani di kamar itu. Siap ya Bu ya? Ya gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke areal matof ya nanti ya. Maka ketika sudah masuk ke hajar ya, garis hajar aswad ya, posisi talbiyah kita sudah selesai ya, tidak mengucapkan lagi, tidak kita ulang-ulang lagi ya. Kita masuk ke areal tawaf ya, kemudian kita menuju garis hajar aswad ya, yang mana itu adalah awal kita melaksanakan tawaf ya. Nanti kita praktekkan dan saya akan melihat nanti. Jadi tidak akan saya mengikuti bapak-bapak, saya akan lihat ini bisa gak kita apa yang sudah dipelajari ini sesuai gitu ya. Ketika sudah di hajar aswad, kita menghadapkan badan kita ke hajar aswad itu ya, sambil mengangkat tangan membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar ya. Bapak, Ibu kalau belum masuk ke garis lurus hajar aswad itu, jangan memulai mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi mulainya ketika sudah masuk garis itu. Oh iya lampu ya. Lampu hijau ya. Bukan garis ya. Lampu ya. Jadi kita lihat lampu posisi sebelah kanan lampu ya. Oh ini sudah pas gitu ya. Maka kita mulai menghadap. Jadi kita sedang posisi gini. Kemudian menghadap langsung Bismillahi Allahu Akbar, langsung jalan. Gitu ya. Untuk bapak-bapak disunahkan 3 putaran pertama ya, lari-lari kecil, romal ya, lari-lari kecil ya. Nah, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu tidak ya. Dan insya Allah tidak akan tertinggal ibu-ibu ya gitu. Dan nanti saya posisinya ada di depan, kemudian saya berharap ya Ustaz Hasan, Ah Firman itu jaga gawang di belakang gitu ya. Kemudian samping kanan, samping kirinya itu bapak-bapak yang gagah-gagah gitu kan,
melingkari ibu-ibu nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bareng bersama-sama. Gitu ya. Satu putaran masuk, ketika masuk di Ruknul Yamani, ya, Ruknul Yamani, ya, maka kita membaca apa? Ruknul Yamani ke Hajar Aswad itu bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai lagi di lampu hijau, ya, Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Terus ya bapak-bapak tadi 1-2 putaran lah, masih lari-lari kecil, ya, ibu biasa gitu. 1, 2, 3, ketiga tadi bapak-bapak, keempatnya sudah tidak lari-lari kecil ya. Untuk bapak untuk ibu-ibu biasa saja sampai 7 putaran. Ini kalau khawatir keder, tolong saling mengingatkan atau bawa tanda-tanda karet gitu ya. Ini sudah 1, ini 2, ini 3 sampai 7. Jangan sampai pembimbingnya yakin belum 7 ya. Ya, kemudian jamaahnya sudah 7 gitu. Tapi ada lagi gitu ya. Pembimbingnya sudah yakin 7, jamaahnya ya belum. Ya, makanya saling mengingatkan ya. Bahkan ibu kemarin itu pembimbingnya 9 kan ya. 9 gitu ya. Ya. Ustaz sudah 7, enggak belum gitu. Padahal sudah Sudah 7 putaran ini. Nah, ini saling mengingatkan. Sudah 7 putaran ya. Gelang. Sudah 7 putaran ya. Kita usahakan ya masuk 6 7 itu sudah agak keluar dari putaran tawaf itu ya, karena kita akan akan melaksanakan sholat di Maqam Ibrahim gitu ya. Jangan sampai ketika masuk 7 itu masih posisinya di dalam atau di posisi Maqam Ibrahim itu kan padat gitu, dan ini akan susah keluar. Kita kondisikan ketika masuk 6 kita agak membesar gitu putarannya gitu. 6 7 sehingga ketika pas 7 itu sudah aman. 7 putaran sudah kita laksanakan, kemudian kita menuju mana? Maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat ya. Nanti ada posisinya kita melaksanakan sholat itu pertama Maqam Ibrahim dan Ka'bah ya. Jadi kita posisinya di di belakang atau di depan? Di belakang. Kalau Maqam Ibrahim itu Maqam Ibrahim di depan, kita di belakangnya ya gitu. Dan kita mencari tempat yang aman aja ya. Yang jelas posisi kita ya, kita melaksanakan sholat itu adalah antara Maqam Ibrahim dan Ka'bah. Dan sholat di Maqam Ibrahim ya disunahkannya ya sendiri-sendiri, munfarid, tidak berjamaah gitu. Yuk, ketika kita sudah masuk di Maqam Ibrahim, ketika kita akan melaksanakan sholat, kita membaca dulu apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Supaya tidak terganggu kehusuan kita, ya kita saling menjaga ya. Suami istri kita kondisikan istri dulu ya, sholat, kemudian dijaga sama suaminya. Kemudian ibu-ibu juga kan saling menjaga lah gitu. Kenapa? Karena pasti saja gitu, ketika kita sedang sholat ada yang lewat di depan kita. Ya, makanya kita ngambilnya agak sedikit jauh lah ya. Jangan masuk ke areal tempat tawaf itu. Siap? Sudah? Ya, kita sholat. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian contohnya Pak Ujang ya, nyuruh dulu Bu Oom, mah sholat dulu gitu. Aku jaga nih gitu. Jaga. Atau kalau aman dua-duanya boleh, silahkan gitu. Ya. Sholat di Maqam Ibrahim berapa rakaat? 2 rakaat ya. Kemudian yang agak bedanya hanya suratnya saja ya, mulai dari Iftitah, kemudian Fatihah, kemudian rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Bacaan di salat di Maqam Ibrahim itu dijaharkan, digerenengkan lah gitu ya. Jahar pun tidak gitu, digerenengkan lah gitu, tidak disirkan gitu. Ya. Kemudian setelah itu ya, kita
kita berdoa. Dan ingat, doa di tempat itu adalah tempat yang sangat mustajab. Berdoa sepuasnya di situ. Ya. Sudah selesai, ya silahkan gantian lah kita. Ya, kita gantian, ya. Kemudian setelah semuanya selesai, ya saya akan tanya bagaimana kita akan lanjutkan untuk sa'i, ya. Siap. Nah, sebelum kita menuju ke mas'a, ya, kita balik dulu ke ya areal matop itu, ya. Karena ini disunahkan, ya, disunahkan walaupun ini tidak masuk kepada bagian dari bilangan tawaf itu, ya. Kita menuju ke areal tawaf lagi, ya. Mengikuti alur, ya. Jangan melawan arus. Tapi kalau mungkin posisinya aman, itu bisa langsung ya Pak Latif, kita bisa langsung menggir, kemudian kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya. Kita lihat kondisinya ya. Kalau kondisinya aman, kita langsung di sini aja lah, tidak harus muter, ya. Tapi kalaulah tidak aman karena padat, kita ngikuti dulu lah. Kita lihat kondisional aja. Udah, setelah itu kita ke saya, ya, walaupun sebelum ke mas'a kita minum air zam-zam dulu, ya. Tapi jangan kebanyakan gitu ya. Jangan banyak-banyak dulu gitu ya. Jangan banyak-banyak walaupun kita terus berdoa ya Allah gitu ya. Jangan sampai ingin pipis gitu. Kita pokoknya bermunajat lah gitu. Bermunajat kepada Allah, jangan sampai ya kita mau pipis ya gitu. Karena kalau mau pipis kan bagaimana? Jauh kan gitu, kita harus keluar gitu. Ya. Sedikit aja lah ala kadarnya untuk membasahkan tenggorokan kita. Kemudian setelah beres semuanya, yuk kita menuju ke mas'a. Ya. Kita ngambil ke sebelah kiri, ya, kemudian kita naik, ya, kemudian sudah ada posisi mas'a di sebelah kiri. Nah, ketika sudah sampai di bukit ya Sofa, ya, saya akan instruksikan ya untuk membaca dulu apa? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Gitu. Tapi sudah semuanya ya, jangan satu ngomong membaca itu. Tapi semuanya dulu masuk ke bukit Sofa, kemudian yuk kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Setelah itu apa? Ya, kita menghadap ke arah Ka'bah, ya. Nah, kemudian kita mengangkat tangan tinggi-tinggi, kemudian kita membaca, ya, yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah itu berdoa, silakan doa sepuas masing-masing ya. Dengan posisi tangan jangan diturunkan ya. Berdoa ya sampai ketiaknya kelihatan. Sudah? Udah. Yuk, takbir lagi seperti yang tadi ya, 3 kali. Setelah beres, baru kita turun untuk menuju ke Bukit Marwah. Bagi bapak-bapak, ketika melewati lampu hijau ya, disunahkan untuk apa? Untuk lari-lari kecil. Ya. Ibu-ibu tidak ya. Tuh. Terus sampai lampu hijau berikutnya. Setelah itu baru jalan. Sampai di Bukit Marwah, ya. Kita membaca lagi ya seperti yang kita baca di ya Bukit Sofa. Menghadap ke Ka'bah walaupun ya kondisi terakhir kemarin kan bagaimana? Sangat crowded banget gitu ya. Nah, itu pun kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya aman, tidak diusir oleh apa? Askar ya kita laksanakan. Nah, kalau mungkin agak crowded, kita mungkin ngambil posisi-posisi yang apa? Yang aman lah gitu insya Allah. Seperti apa yang kita bacakan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, itu 3 kali. Kemudian setelah itu berdoa. Nah, kita turun lagi menuju ke Bukit Sofa bagi bapak-bapak di lampu hijau, ya, lari-lari kecil sampai lampu hijau berikutnya. Ya, itu sampai 7 kali, tidak 3 kali ya, 7 kali, gitu. Kalau bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu tidak. Berakhirnya di sa'i kita di mana? Di Marwah, ya. Nah, setelah putaran terakhir di 7 itu di Marwah, maka kita akan menyempurnakan ibadah umroh kita dengan tahallul, ya. Tahallulnya di luar aja Pak Latif atau di mana? Di luar Marwah ya. Jadi karena itu dilarang untuk memotong gitu. Kita keluar dulu lah, ya. Kemudian setelah itu, setelah kita cari tempat yang aman, ya, kita bapak-bapak potong ya rambut, ya, sedikit, ya. Jangan dibotakin, dan dibotakin gitu. Ibu-ibu juga nanti bergantian, ya. Makanya nanti ada bapak atau ibu yang membawa gunting, ya, 1 atau 2, ya. Bapak bawa 2 atau ibu bawa 2 sehingga kita bisa bergantian. Sudah setelah itu, proses ibadah umroh kita selesai, ya, dan kita bisa mengganti baju ihram kita, ya. Itu mungkin untuk umrohnya. Kemudian untuk hajinya, Pak Latif mungkin boleh, silakan. Ayo, inilah gantian pengarah itu panduannya. Hajinya sekarang. Ya, bismillah. Ini pemain cadangan. Ada minum nggak? Alhamdulillah. Minum, Cek. Video anak. Jangan. Nggak ada yang. Begitu dingin. Ya boleh tuh. Dalamnya sih enggak kayaknya. Karena sama yang es. Oh iya. Pantesan badannya. Badannya gitu. Tapi katanya ini kan yang manis. Ikut. Dingin. Masih ada konsumsinya. Konsumsinya masih ada. Itu dongap beda ya, nanya Ustaz. Sumping. Tapi ada Pak Yasin. Pak Yasin ada berapa lah? Ada yang Kemarin ini full. Pak Yasin izin itu jadwal nengok ke pondok, ya, itu terakhir. oh, Jadi dia sebelum dia berangkat juga haji, ya, sebelum berangkat haji dan sama istri. ini Ada ibunya. Ada yang Ustaz. Ini. Pastinya aja ada kerjaan kalau enggak mah. Ini apaan? Cabai hijau.
tidak membolehkan jamaah untuk Kalau lagi nikmat aku tambah sedap enak. Si ayah Anas kemarin sakit. Iya emang. Udah pada kumpul tuh jamaah. Iya. Nanti insya Allah menggunakan bis yang disediakan oleh pemerintah. Oh iya. Kita berangkat menuju Mina, nanti mandinya di hotel, kemudian langsung atau mandinya di Mina. Kamar mandi banyak. Jadi tanggal 8 pagi itu otomatis Bapak Ibu sudah berada di Mina. Mina ketika itu dalam keadaan Kosong. karena jamaah haji Indonesia berangkat. Ya. Nah, kalau sudah di tanggal 8 ya juga berangkat sama tanah di hotel atau di Mina. Ya. Kemudian Bapak Ibu tanggal 8 sudah menggunakan time home ya karena sudah berada di Mina berarti di situ Bapak Ibu melaksanakan ikhram untuk haji. Bagaimana Bapak Ibu sudah tinggal haji? Labbaika Allahumma hajjah atau labbaika hajjah. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu dalam Allah di Mina tidak ada aktivitas sama. Ya, Bapak Ibu istirahat, olahraga di situ, ya, makan insya Allah disediakan oleh maktab nanti. Ya, kalau mau jajan di depan juga ada, kami hemat-hemat uang. Nah, Bapak Ibu dalam Allah nanti tanggal 8 ya Bapak Ibu melaksanakan sholat. Sholatnya tidak di jamak tapi di kosor. Ya, kosrin biduni Jam'in. di kosor tanpa dijamak. Nah, kemudian masuk tanggal 8, masuk tanggal 9. Tanggal 9 berarti kalau gitu Bapak 2 malam kemungkinan di Mina ya. Oke. Saya lupa. Bapak Ibu nanti menjelang keberangkatan ke Mina, Bapak Ibu menyiapkan tas yang biru. Ya, siapkan situ kain ihram. Kalau Bapak punya ihram cadangan, siapkan. Karena khawatir ada apa-apa nanti kan cukup lama dari tanggal 8, 9, 10 itu pakai kain ihram. Jadi kalau punya cadangan, silakan dibawa cadangannya. Paling tidak satu kain cadangan lah, gitu ya. Ya syukur-syukur punya 2 pasang. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian tanggal 9 pagi, maka kita akan dijemput oleh bis Taruh Budi untuk bergerak menuju Arafah. Ya, di Arafah Bapak Ibu sekalian bersiap-siap untuk melaksanakan wukuf. Insya Allah makanan juga disediakan di Arafah. Nanti ketika masuk Direktur. waktu zuhur Itu kemudian karom-karom. Arafah. Enggak karom-karom. Setelah itu Karom-karom. manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Emang untuk berdoa Enggak sama kepada Allah karom. Subhanahu wa Enggak. Ta'ala. Ya, itu Kalau karom cuma itu. sambut ijabah dan makan Di mana ijabah. tempat Untuk tempat Zoom ijabah. meeting dia posisinya Sampai Zoom meeting. Jadi pusat di rumah. Wah, Nah, terbenam matahari. Ya, nanti saya sampaikan juga mengingatkan jangan sampai Bapak Ibu kemudian
istirahat, monggo silakan. Ya, kemudian di dalam lagi berdoa lagi yang khusyuk. Ya, kemudian pada maghrib, menjelang maghrib kita kenal matahari nanti karena kita tidak menyewa bis sendiri, maka kita akan menunggu giliran kapan keluar dari tenda. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa cepat, ya. Dan nanti Bapak Ibu ketika keluar dari tenda melaksanakan, kalaupun Allah takdirkan maghrib masih berada di Arafah, Bapak Ibu sholat maghrib dan isyaknya di Muzdalifah, ya, jamak kosor takhir, ya. Walaupun kemarin ada pertanyaan dari kami ini, Ustaz Agus sempat tanya, ada jamaah yang kemungkinan lanjut ya? Iya. Jadi ada jamaah yang nanti mungkin mereka tidak akan transit ke Muzdalifah. Walaupun ini pertanyaan dari CCTV kan? Ya, tapi berharap mudah-mudahan Bapak Ibu transit semua di Muzdalifah. Ya, dan ada aktivitas nanti, oke, kalau kita berangkat ke Muzdalifah, di Muzdalifah Bapak Ibu sholat jamak qashar takhir, maghrib dan isya, sampai di Muzdalifah Bapak istirahat, Ibu istirahat. Kalau memang ditakdirkan bisa istirahat dengan waktu yang cukup, ya. Nanti di Muzdalifah biasanya kita ngambil batu, nyari batu. Tapi kemarin dalam Zoom meeting batu sudah disediakan oleh pemerintah. Di Eropa. Di Jadi Eropa. nanti ada paket ya dari pemerintah, itu mungkin disiapkan makanan Ya. di Arafah, Ya, ya, dibawa. kemudian minuman, teh, segala macam, roti, termasuk batu, tapi batu kerikil bukan batu es. Ya, jadi batu sudah disiapkan. Mungkin ya, tolong Bapak Ibu bisa hitung lagi. Kalau ngomongin lihat gitu ya, takutnya batu itu hanya untuk jumroh akobah. Takutnya. Jadi paling tidak batu itu ada 49. Ya, 49 butir. Nah, ya. Jadi kalau kira-kira banyak cukup insya Allah. Nah, nanti setelah di Muzdalifah, ya mudah-mudahan pada subuh Bapak Ibu sekalian sudah bergerak lagi menuju Mina, ya, ke Jamarat untuk jumroh akobah. Ya. Nah, ketika jumroh akobah, setelah itu Bapak Ibu bergerak menuju Ini rata. Mekah untuk di luar. tawaf Oh kan ifadah. sebelum naik Ya. ya, sebelum naik jembatan itu ke Jamarot, nah, itu kan ada hotel-hotel. Bin Daud tuh, Bin Daud seberangnya. Seberang sana Nanti bukan dari bukan sini Pak Aziz ya. Ini seberang sana. dari Nah, itu kan Muzdalifah ke Jamarot, Bukit-bukitnya belakang. dari Jamarot Itu kan ke itu juga. Sisa, ya. Sisa Tapi itu sekarang sudah rata tuh itu. Haram. dan itu yang bukit-bukit itu. Ini insya Allah kita akan menggunakan Apa namanya? bis. Hotelnya Ya. cuma 4 Jadi lantai. dari Jadi Jamarot kayak villa-villa ke gitu. Sekarang tinggi. Haram untuk tawaf Saya ifadah. tinggi-tinggi sebelah Ini akan menggunakan bis yang di kita sewa. luar, nggak masuk ke dalam. Dari uang Nggak ke yang dalam. Bapak berikan ya. Pas pinggir Karena kan jalan, pernah Kita waktu sewa bis, nanti sampai terakhir di tahun berapa Haram, ya? Bapak Ibu menunaikan Kalau yang pinggir jalan mah yang pinggir-pinggir, selesai yang dari gede. tawaf ifadah, Bapak Ibu Udah dikirim akan sama si kembali Kojan. lagi ke Mina. Ya, kembali lagi ke Mina, itu pun Dikasih menggunakan tahu bis kloter ya. kita 50. iya, mohon. Karena kemungkinan besar sudah lelah. Ya, Ini insya Allah, hotelnya. nanti sampai di Mina, Hotelnya. dan Bapak Ibu istirahat, ya, itu kan masuk tanggal 10. Ini hotel baru. Ya, Ini kayak Mas hotel ya, baru. tadi yang laki-laki tahalul, ya, tahalul, tahalul boleh, Bandung, ya. Kemudian Kecil, bagaimana kecil. tanggal 11 kita melaksanakan jumroh Nah, ini hotel. bulan Mushroh Yang ini, Aqabah. Pada Kita ini tuh dulu tahun 2015 ini. tenda diri 2015 di sini. Iya, mohon. Ini Jamarot. Iya. ya, Iya. tapi memang konsekuensinya jauh ke Haram. Anak pernah Ya, nengok tapi insya Allah untuk ukuran 10 Jamaah. menit mah insya Allah Bandung. ya nggak terlalu jauh kalau Di naik sisa. bis. Tapi yang Sebelah kanan. di pinggir jalan ini, Sebelah kanan. Betul, betul. itu jauh lagi naik ke atas. Tapi taksi yang kena bus juga disediakan. sudah ganti baju pakaian ihram sudah pakaian sudah selesai tawaf. Cuma 4 lantai Ya. rata, jadi Nah, seperti setelah itu, villa-villa Bapak gitu. Ibu Tapi kembali banyak. ke tenda, kembali ke tenda. Kalau ini kan kemudian hotel besar, tanggal tinggi gitu. 12 ya,
Kalau yang sisa yang itu tuh kayak villa. Yang sebelah kanannya ya. Betul, mungkin beberapa orang termasuk tahu di antaranya mungkin akan bergerak ke Mina, ke tempat penyembelihan haji. Jadi melihat, mungkin tidak semua.